Selamat datang di Arapat Channel, tempat kalian mendengar cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram terbaru dari kami. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah pamali yang sudah lama dipercayai masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pamali yang mungkin sering dianggap sepele, tapi katanya bisa mengundang bahaya. Jangan membuka payung di dalam rumah. Pamali ini dipercaya oleh sebagian orang sebagai larangan yang harus dipatuhi. Membuka payung di dalam rumah dianggap bisa mengundang makhluk gaib atau roh-roh jahat untuk berteduh di bawahnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa payung yang dibuka di dalam rumah bisa menjadi pintu bagi makhluk tak kasat mata untuk masuk dan mengganggu penghuni rumah. Masyarakat desa khususnya yang masih kental dengan adat istiadat mempercayai bahwa tindakan ini bisa mendatangkan kesialan atau musibah, entah berupa penyakit mendadak, kehilangan rezeki, atau bahkan kematian misterius. Namun tentu saja tidak semua orang mempercayai hal ini. Sebagian menganggapnya hanya mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa bukti nyata. Tapi apakah benar begitu? Sekarang kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil. Kisah yang mengerikan ini dialami oleh seorang pemuda, sebut saja Agus. Desa tempat Agus tinggal adalah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Penduduknya hidup dengan aturan-aturan adat yang ketat. Salah satunya adalah larangan membuka payung di dalam rumah. Bagi mereka, perbuatan itu dianggap sebagai tindakan tidak sopan yang bisa mengundang kemarahan makhluk penunggu desa. Agus, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja kembali ke desa setelah merantau selama beberapa tahun di kota. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama kosong. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Agus yang baru pulang dari pasar basah kuyup bersama payung hitam yang dibawanya. Begitu masuk ke rumah, ia langsung membuka payung itu di ruang tamu untuk mengeringkannya. Seorang tetangga yang melihat Agus membuka payung di dalam rumah sempat memperingatkannya. "Gus, jangan buka payung di dalam rumah. Itu pamali, bisa mengundang hal buruk," ujar Darto, pria tua yang dikenal sebagai sesepuh desa. Agus hanya tertawa kecil. "Ah Pak, itu kan cuma mitos. Saya sudah lama di kota, nggak ada kejadian apa-apa kok. Mesti buka payung di mana-mana." Darto hanya menggelengkan kepala. "Terserah kamu Gus, tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa." Malam harinya, Agus tidur lebih awal karena kelelahan. Namun sekitar tengah malam, ia terbangun karena suara rintihan dari ruang tamu. Awalnya ia mengira suara itu hanya angin yang menerobos celah-celah rumah tua, tapi suara itu semakin jelas. Tolong, tolong!" Agus terperanjat. Suara itu terdengar seperti seseorang yang kesakitan. Dengan tubuh yang gemetar, ia keluar dari kamarnya dan menyalakan lampu. Saat ia memasuki ruang tamu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana
di bawah payung hitam yang terbuka berdiri seorang wanita dengan tubuh yang penuh luka. Bajunya compang-camping dan kulitnya pucat seperti mayat. Wanita itu merintih sambil memandangi Agus dengan mata kosong yang mengerikan. "Kau membukanya di tempatku." Suaranya parau dan bergetar. Agus tak sanggup menggerakkan tubuhnya. Seluruh badannya kaku. Sementara wanita itu mendekat perlahan. Bau anyir tercium kuat, bercampur dengan aroma tanah basah. Ketika wanita itu sudah sangat dekat, Agus berteriak sekuat tenaga dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, Pak Darto menemukannya tergeletak di ruang tamu dengan tubuh menggigil ketakutan. Payung yang semalam dibuka entah bagaimana sudah terlipat rapi di atas meja. Setelah kejadian itu, Agus jatuh sakit selama berminggu-minggu. Satu-satunya kalimat yang terus diucapkannya ketika demam menggila adalah, "Jangan pernah buka payung di dalam rumah." Sobat Arapat Channel, kisah ini mungkin hanya satu dari sekian banyak cerita tentang pamaling membuka payung di dalam rumah. Terlepas dari benar atau tidaknya, kita perlu menghargai kepercayaan dan adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Bisa jadi pamali ini dibuat sebagai pengingat untuk menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak ceroboh atau mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi pula, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Jadi, apakah Sobat Arapat Channel masih berani membuka payung di dalam rumah? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di cerita horor berikutnya. Tetap di Arapat Channel.